Ramai soal sindiran Fahri Husaini ke regulasi Piala Asia U17 2025 di Arab Saudi. Para pemain timnas senior kompak dukung timnas Indonesia U17 yang saat ini berjuang di Piala Asia U17 2025. Begini kata Martin Paes di tengah persaingan dirinya bersama Emil Audero di skuad tim Merah Putih. Kabar Jordi Amat yang disebut akan bermain di Liga 1 kini semakin ramai dibahas di media sosial tanah air. Benarkah Venezia siap lepas Jaices dengan harga fantastis di musim depan? Nasib Elkan Bagot kini semakin ramai dibahas setelah menolak panggilan Patrick Kluivert untuk kembali bergabung bersama timnas di putaran ketiga. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Mantan pelatih timnas Indonesia U17 yaitu Fahri Husaini kini menyoroti perubahan regulasi di Piala Asia U17 2025 yang dinilai membuka jalan lebih lebar ke Piala Dunia. Ia menyebut bahwa format baru ini lebih ringan dibandingkan saat dirinya masih melatih tim nasional kelompok umur. Sekarang untuk masuk ke Piala Dunia U17 itu lebih mudah dibandingkan dengan dulu saat saya masih menjadi pelatih, ujar Fahri Husaini. Ia merujuk dengan ketentuan terbaru dari Konfederasi Sepak Bola Asia yang menetapkan bahwa dua tim teratas dari masing-masing grup otomatis lolos ke babak gugur, di mana hal itu sekaligus mengamankan tiket ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Kalau memang dari dulu regulasinya seperti itu, pada saat saya melatih saat itu kita sudah bisa bermain di Piala Dunia U17, jelas Fahri Husaini. Ya, selain itu ia pun berharap bahwa pelatih timnas Indonesia U17 saat ini yaitu Nova Arianto bisa memanfaatkan momentum ini. Saya berharap Nova bisa jeli dalam melihat peluang ini karena regulasinya lebih mudah, jadi seharusnya timnas Indonesia ini bisa lolos ke Piala Dunia U17, jelas Fahri Husaini. Ya, sementara itu Nova Arianto mengaku timnya tidak akan terlena dengan kemenangan di laga perdananya, di mana ia menegaskan bahwa fokus utama skuad Garuda Muda adalah memastikan lolos ke Piala Dunia U17 dengan memenangi setiap pertandingan. Kami bersyukur atas kemenangan melawan Korea Selatan, tetapi kami belum selesai. Kami harus tetap fokus karena pertandingan berikutnya melawan Yaman sangat menentukan, kata Nova Arianto. Ya, selain itu ia pun juga menegaskan bahwa skuadnya saat ini sudah dipersiapkan secara matang dan memiliki mental juara. Kami ingin anak-anak tetap rendah hati dan bermain dengan semangat serta disiplin tinggi. Target kami jelas lolos ke Piala Dunia, tegas Nova Arianto. Pemain timnas Indonesia yaitu Jordi Amat kini tengah menjadi sorotan setelah muncul kabar bahwa dirinya kemungkinan besar akan meninggalkan klub asal Malaysia yaitu Johor Darul Ta'zim dalam waktu dekat. Di mana kabar ini mencuat bersamaan dengan berakhirnya masa kontrak sang pemain yang diperkirakan akan habis pada Mei mendatang. Ya, Jordi Amat yang saat ini berusia 33 tahun kini disebut-sebut sedang dilirik oleh dua klub Liga 1, di mana dua klub tersebut adalah Bali United dan juga Persib Bandung. Potensi kepindahan ini membuka peluang besar bagi Jordi Amat untuk bermain di negara leluhurnya setelah menghabiskan sebagian besar bermain di Eropa. Namun seiring berjalannya waktu, Jordi Amat mengalami pasang surut hingga akhirnya ia bermain di Asia Tenggara. Selama 2 musim pertama bersama Johor Darul Ta'zim, Jordi Amat masih mendapatkan kepercayaan penuh dari sang pelatih. Namun memasuki musim ketiga, performa Jordi Amat mulai dianggap menurun, di mana hal ini memperkuat spekulasi bahwa klub asal Malaysia tersebut tidak berniat untuk memperpanjang kontraknya. Situasi serupa juga terjadi di timnas Indonesia, di mana Jordi Amat yang sebelumnya menjadi pilihan utama coach Sintayong kini mulai kalah bersaing dengan pemain muda seperti Jaices dan juga Justin Hapner. Dua klub Liga 1 Indonesia yaitu Bali United dan juga Persib Bandung dilaporkan berminat mendatangkan jasa beliau. Hal ini tentu menjadi nilai tambah tersendiri mengingat ia juga membawa pengalaman bermain di Liga top Eropa. Ya, jika benar bergabung ke salah satu klub tersebut, maka Jordi Amat tidak hanya akan memperkuat lini belakang, akan tetapi ia juga akan membawa efek positif dari sisi pengalaman dan juga mentalitas yang ia bawa dari karir internasionalnya. Elkan Bagot kini kembali mengalami cedera bersama Blackpool dalam status pemain pinjaman, di mana musim ini berlangsung tidak mengenakkan bagi bek timnas Indonesia itu, di mana Elkan Bagot disebut terbuang dari skuad IB Easton yang promosi ke Premier League, di mana ia kalah bersaing dengan nama senior di skuad utamanya. Kiran MC Kenan pun meminjamkan Elkan Bagot ke Blackpool FC, di mana peminjaman itu diawali dengan perjalanan positif, yaitu ia 2 kali bermain sebagai starter pada bulan Agustus tahun yang lalu. Namun sayangnya setelah itu Elkan Bagot mengalami cedera panjang, akibatnya ia melewati
melewati sebagian besar musim ini dengan terkapar cedera. Kemudian Elkan Bagot baru comeback pada pertengahan Januari yang lalu dan langsung bermain di 8 pertandingan berturut-turut. Namun sayangnya Elkan Bagot tidak muncul dalam 2 laga terakhirnya akibat cedera dan disebut akan absen dalam 2 pekan ke depan. Elkan Bagot mengalami cedera ankle di saat latihan sebelum laga pekan lalu melawan Bolton. Steve Bruce memperkirakan Elkan Bagot akan kembali berlatih pada pekan depan atau 2 pekan lagi, tulis Blackball. Ya, selain itu status Elkan Bagot di timnas Indonesia pun semakin mengambang, mengingat ia disebut menolak panggilan Patrick Clifford menjelang laga tim merah putih kontra timnas Australia dan juga Bahrain. Beberapa pemain timnas Indonesia senior kini kedapatan nonton langsung pertandingan adik-adiknya di Piala Asia U17 2025, di mana mereka terlihat kompak dalam menyaksikan dan mendukung tim muda merah putih yang mengusung misi lolos ke Piala Dunia U17 nantinya. Beberapa pemain yang terlihat turut langsung menyaksikan laga tersebut di layar kaca adalah Oleh Romeni, Martin Paes, Kevin Dix, hingga pula Justin Hubner. Pertamanya, Oleh Romeni sempat memberikan motivasi ketika akun timnas Indonesia mengunggah daftar susunan pemain menjelang menghadapi Korea Selatan U17. Let's go, tulis Oleh Romeni dikutip dari akun timnas Indonesia. Setelah itu ternyata Romeni juga kedapatan menyaksikan laga tersebut secara daring. Ya, tidak hanya Romeni yang memberikan dukungan kepada adik-adiknya, di mana sejumlah pemain tim senior pun turut memberikan selamat kepada Matt Baker dan kolega, mulai dari James Raven, Kevin Dix, Martin Paes dan juga Sandy Walsh yang memberikan selamat atas kemenangan tersebut. Kelas, kata Sandy Walsh. Ya, dalam hal ini dukungan para pemain timnas senior kepada adik-adiknya tentu akan menjadi motivasi tersendiri, di mana mereka tentu akan bertambah rasa percaya diri dalam setiap laga yang mereka jalani. Ya, atas hasil ini timnas Indonesia U17 saat ini berada di posisi kedua klasemen grup C dengan raihan 3 poin dan hanya beda selisih gol dari timnas Yaman, di mana timnas Yaman U17 menang dengan skor akhir 2-0 atas timnas Afghanistan. Martin Paes diketahui kini mendapatkan saingan berat untuk mengamankan posisi utama sebagai kiper timnas Indonesia. Pasalnya belum lama ini PSSI sudah memproses pemain berposisi kiper yaitu Emil Audero. Sosok Emil Audero bukan penjaga gawang sembarangan karena ia punya pengalaman yang banyak di Eropa, di mana Emil Audero pernah bermain di Juventus, Inter Milan, Sampdoria dan kini bersama Palermo. Melihat hal tersebut, Martin Paes memandang bahwa Emil Audero merupakan kiper yang berkualitas. Dia penjaga gawang luar biasa, pernah bermain untuk klub besar seperti Inter Milan, Juventus, Sampdoria, ujar Martin Paes. Sekarang dia bermain untuk Palermo dengan status pinjaman dari Como. Ia berpengalaman di Serie A, imbuh Martin Paes. Ya, maka dari itu Martin Paes justru senang dengan kedatangan Emil Audero sebab ia bisa berbagi pengalaman ketika di sesi latihan. Bagi saya sangat menyenangkan bisa bertemu dengannya, berlatih bersamanya, kata Martin Paes. Saya rasa kami berdua memiliki kualitas tinggi dengan gaya bermain di bawah mistar gawang yang sedikit berbeda, tetapi kami berdua memiliki kualitas yang baik, imbuh sang kiper. Ya, sama-sama berkualitas, maka dari itu Martin Paes dan Emil Audero berebut untuk bisa mengisi posisi utama di bawah mistar gawang skuad Garuda. Kami saling menentang, Anda tahu, dengan cara yang normal dan ramah, serta kami hanya memutuskan itu di lapangan, beber Martin Paes. Ya, adapun sebenarnya untuk pilihan terakhir memang ada di keputusan Patrick Clifford, di mana dari 2 pertandingan terakhir Patrick Clifford memilih Martin Paes sebagai penjaga gawang. Ya, meskipun begitu, jika nanti Emil Audero yang akan dipasang, maka Martin Paes akan tetap menghormati keputusan pelatih. Saya orang baik dan lebih memilih belajar satu sama lain daripada saling membenci. Dan kemudian pelatih yang memutuskan kiper mana yang dipikir akan memberikan hasil terbaik, tutup Martin Paes. Venezia kini mematok harga Jesus setelah dibeli Inter Milan. Ya, Jesus merupakan salah satu pemain kunci di Venezia. Selain kerap dipercaya menjadi kapten, namun Jesus di musim ini juga nyaris tidak tergantikan untuk Venezia sebagai tembok kokoh di barisan pertahanan. Menurut Transfermarkt, Jesus sudah mengoleksi 29 pertandingan dan 2 gol untuk Venezia di musim ini. Kemampuannya yang apik dalam menjaga pertahanan membuat Jesus diminati banyak klub Eropa. Belakangan ini, Jesus santer diisukan telah diminati oleh klub-klub besar di Italia seperti Juventus, AC Milan hingga Inter Milan. Baru-baru ini Jesus kembali menarik perhatian Inter Milan karena performanya yang stabil dan bisa diandalkan bersama Venezia dan juga timnas Indonesia. Menurut media Italia, Inter Milan terkesan dengan penampilannya yang bisa meredam para striker top di Eropa.
Bahkan tim Inter Milan menonton laga Venezia versus Bologna pada akhir pekan yang lalu untuk memantau Jesus. Masih menurut laporan yang sama, Jesus menjadi target Inter Milan untuk musim depan. Namun harga pasar Jesus Venezia mematok harga di angka 10 juta euro. Jika semisal Venezia terdegradasi, maka harga Jesus bisa turun dan lebih terjangkau lagi, di mana hal itu bisa memudahkan Inter Milan untuk memboyongnya. Nama lain adalah Jesus, incaran Inter Milan. Orang Indonesia, 24 tahun dan salah satu pemain dengan catatan paling positif dari musim yang rumit sejauh ini untuk Venezia. Bukan kebetulan bahwa dia baru-baru ini menempatkan kesulitan pada striker dari level tertentu dan terbukti dapat diandalkan, tulis salah satu media Italia. Hubungan dengan Venezia yang bernilai sekitar 10 juta euro sangat baik, dan jika terjadi degradasi, harganya bahkan bisa dikurangi, tulis media itu. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.